Keesokan harinya, suasana di rumah kecil sederhana Alibi terasa begitu damai. Rumah itu hasil keringatnya sendiri. Bonus dari kerja kerasnya melatih musik untuk program rehabilitasi tahanan. Rumah mungil itu belum sepenuhnya mewah, tapi bagi Alibi, itu istananya dengan halaman luas dan gazebo kayu kecil tempat dia biasa mengajar anak-anak dan remaja bermain musik. Pagi itu, Alibi sedang menyiram tanaman di halaman. Matanya berbinar melihat bunga-bunga yang mulai bermekaran, seperti hidupnya yang mulai menemukan arti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pak Junaidi, sosok ayah angkat yang begitu berarti dalam hidup Alibi, berdiri di sana membawa berita. "Nah Alibi," katanya dengan suara berat namun tersenyum, "aku bawa kabar dari desamu." Alibi langsung menoleh, menghentikan aktivitasnya. "Ada apa, Pak? Bagaimana Ibu?" "Juwita," tanyanya cemas, penuh rindu. Pak Junaidi menghela napas, memainkan skenario yang telah mereka siapkan. "Maafkan Bapak, Nak. Ibumu katanya belum bisa datang. Masih banyak tugas di kelurahan. Dan Juwita juga ada kegiatan ujian di sekolah." Sengaja ia sampaikan begitu untuk menyembunyikan kejutan besar yang sudah direncanakan. Alibi tertunduk. Ada kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Kerinduan yang tak terobati hari ini. Melihat raut wajah Alibi, Pak Junaidi hampir saja membatalkan rencana kejutan itu. Tapi ia menahan diri sambil menepuk pundak Alibi. "Sabar ya Nak, nanti juga ada waktunya. Tapi sore ini, komandan mengundangmu ke kafe lagi. Katanya ada acara kecil." Alibi hanya mengangguk pelan. Berusaha Pak Junaidi menghela napas, memainkan skenario yang telah mereka siapkan. "Maafkan Bapak Nak, ibumu katanya belum bisa datang. Masih banyak tugas di kelurahan. Dan Juwita juga ada kegiatan ujian di sekolah." Sengaja ia sampaikan begitu untuk menyembunyikan kejutan besar yang sudah direncanakan. Alibi tertunduk. Ada kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Kerinduan yang tak terobati hari ini. Melihat raut wajah Alibi, Pak Junaidi hampir saja membatalkan rencana kejutan itu. Tapi ia menahan diri sambil menepuk pundak Alibi. "Sabar ya Nak, nanti juga ada waktunya. Tapi sore ini, komandan mengundangmu ke kafe lagi. Katanya ada acara kecil." Alibi hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan kecewanya dengan senyum tipis. Yang Alibi tidak tahu, di tempat lain, di sebuah hotel, tidak jauh dari kafe milik komandan, Ibu Sumarni dan Juwita sedang bersiap. Mereka dibantu oleh istri komandan, Ibu Saraswati, dan para staf untuk berdandan rapi dan anggun. Ibu Sumarni mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut, sementara Juwita tampil manis dengan dress biru muda. Mata keduanya berkaca-kaca menahan haru, membayangkan pertemuan yang sudah 2 tahun lebih dinantikan. Komandan, Pak Junaidi, dan Ibu Saraswati sudah mengatur semuanya. Sore nanti, saat Alibi diminta bermain biola di kafe, semua kejutan itu akan meledak menjadi lautan air mata kebahagiaan. Hari itu menjadi persiapan besar, tak hanya untuk Alibi, tapi juga untuk menghubungkan kembali benang-benang cinta keluarga yang hampir putus oleh jarak dan waktu. Suasana sore itu begitu hangat dan indah. Langit kota mulai menguning keemasan, menyinari perjalanan Alibi yang menunggang Vespa antiknya dengan biola kesayangan tergantung di punggung. Bajunya rapi, kemeja putih bersih dengan rompi coklat tua, dan celana kain abu gelap, mencerminkan kesederhanaan tapi berwibawa. Hatinya masih sedikit berat karena kabar ibu dan Juwita, tapi ia tetap melaju, menghormati undangan dari sang komandan. Sesampainya di kafe, suasananya langsung berubah ramai. Hangat, penuh tamu undangan penting. Interior kafe dihiasi lampu-lampu gantung bergaya klasik dan ornamen-ornamen etnik khas Sunda yang elegan. Ada aroma kopi dan kayu manis bercampur dengan suara ramai orang-orang yang berbincang. Alibi turun dari Vespa, menyerahkan helm ke petugas, lalu melangkah masuk. Tatapan orang-orang langsung tertuju padanya. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk memberi hormat. Dia tidak menyadari bahwa beberapa tamu undangan yang duduk di sisi kiri ruangan adalah orang-orang yang sangat ia rindukan. Pemandu acara, seorang pria muda berjas coklat dan rambut klimis, menyapanya dengan antusias. "Mas Alibi, panggung sudah siap. Komandan dan tamu-tamu sudah menunggu penampilan spesialnya malam ini." Alibi mengangguk,
menanggapi dengan senyum tenang meski degup jantungnya mulai berlari cepat. Namun, saat dia hendak melangkah ke belakang panggung, terdengar petikan gitar yang mengalun pelan. Petikan itu klasik, tenang, seolah mengajak siapapun bernostalgia ke masa lalu yang penuh haru. Langkah Alibi terhenti. Ia menoleh pelan, matanya tertuju pada sosok kecil di atas panggung. Seorang gadis muda memakai dress biru, sedang duduk memainkan gitar klasik. Wajahnya bersih, rambutnya dikuncir dua, matanya fokus menatap senar gitar, namun senyum kecilnya seperti sedang memanggil seseorang. Alibi mengerutkan dahi, napasnya tercekat. Petikan itu, gaya main itu, lagu itu. Itu lagu ayah, bisiknya lirih. Tangannya gemetar menggenggam biola, dan matanya terus terpaku pada gadis itu. Hingga si gadis menyelesaikan petikannya, menunduk dan tersenyum ke arah penonton. Kemudian perlahan, gadis itu berdiri dan menatap langsung ke arah Alibi. Tanpa Alibi tahu, kalau itu adiknya Juwita si bungsu, yang dulu tidak seperti itu. Dan Juwita pun samar, kalau itu kakaknya Alibi. Juwita pun duduk bersama keluarga komandan, Ibu Saraswati, Anjani, Pak Junaedi, dan ibunya Ibu Sumarni. Sore itu menjadi saksi sebuah keajaiban kecil. Pemandu acara dengan suara lantang dan penuh semangat memanggil. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan spesial. Kolaborasi dua bakat muda yang baru pertama kali tampil bersama di atas satu panggung. Mari kita sambut Alibi Bram Sastra Wijaya dan gadis berbakat kita yang tidak mau diceritakan namanya. Suara gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Para tamu undangan dari tokoh kota, pejabat, hingga staf kepolisian berdiri dari kursinya memberikan standing ovation. Bahkan sebelum penampilan dimulai, lampu sorot perlahan fokus ke arah dua sosok muda yang melangkah ke tengah panggung. Alibi mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam rapi, menggenggam erat biolanya. Sementara di sampingnya, Juwita tampak sederhana dengan dress kuning tua, membawa gitar klasik di tangan mungilnya. Mereka hanya saling bertatapan singkat, seperti dua jiwa yang terhubung oleh benang takdir. Namun tanpa tahu satu sama lain siapa sebenarnya mereka. Nada-nada pertama pun mulai mengalun. Juwita memetik gitarnya, menciptakan irama dasar yang tenang dan menghanyutkan. Alibi masuk dengan gesekan biola yang lembut, meresap ke seluruh sudut ruangan. Gabungan suara gitar dan biola itu seakan menyatu sempurna, membuai semua yang mendengarnya. Di sudut ruangan yang lebih gelap, di meja VIP, duduklah Ibu Sumarni, menahan napas. Komandan Rangga Prawira, Ibu Saraswati, Pak Junaedi, Anjani, serta beberapa staf kepolisian memperhatikan dengan mata berbinar. Ibu Sumarni menggenggam ujung jilbabnya, menahan haru. Air matanya mengalir tanpa mampu ditahan, melihat kedua anaknya yang satu besar di kerasnya kota, yang satu lagi tumbuh di sunyinya, bisa tampil bersama di satu panggung dalam harmoni musik yang luar biasa. Adalah anugerah yang tak terlukiskan. Dan tanpa diketahui Alibi, salah satu TV swasta lokal ikut merekam dan menayangkan langsung momen itu. Beberapa kameramen mengambil gambar close up wajah Alibi dan Juwita, juga ekspresi penuh haru para penonton. Suasana kafe pecah seketika setelah mereka menyelesaikan lagu pertama. Tepuk tangan menggema, sebagian berdiri, sebagian bersorak. Ada yang bersiul, ada yang berteriak memuji. Alibi dan Juwita saling tersenyum kecil di atas panggung, masih belum sadar sepenuhnya bahwa yang berdiri di sebelah mereka adalah darah daging sendiri. Dan saat lampu sorot sedikit meredup, pemandu acara dengan suara bergetar karena terbawa suasana berkata, "Saudara-saudara sekalian, malam ini kita bukan hanya menyaksikan kolaborasi musik luar biasa, tapi juga pertemuan keluarga yang telah lama terpisah." Penonton bergeming, Alibi dan Juwita saling melirik heran. Pemandu acara melanjutkan, "Perkenalkan, adik kandung Alibi, Juwita, dan ibunda mereka, Ibu Sumarni." Lampu sorot bergerak ke arah meja VIP. Ibu Sumarni berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatap dua anaknya di atas panggung. Alibi membeku, genggaman biolanya mengendur.
Bibirnya bergetar. Napasnya tercekat. Juwita, yang semula hanya tersenyum polos, kini memandang kakaknya dengan air mata yang meleleh. Dalam sekejap, Alibi berlari kecil ke arah adiknya di atas panggung. Mereka berpelukan erat. Gitar dan biola terjatuh di lantai, membiarkan emosi mengalir bebas. Penonton kembali berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Suasana sore itu tak akan pernah terlupakan. Bukan hanya konser biasa, tapi sebuah kisah tentang keluarga, perjuangan, cinta, dan musik yang menyatukan mereka kembali. Dalam suasana yang penuh haru itu, pemandu acara tak mau melewatkan kesempatan emas. Dengan suara bergetar oleh emosi, ia melanjutkan, "Dan ada satu sosok lagi yang tak kalah penting di balik kekuatan dan semangat Alibi selama ini." Lampu sorot perlahan bergerak ke meja komandan. Semua mata tertuju pada seorang gadis manis yang dari tadi tersipu malu Anjani, putri tunggal Komandan Rangga Prawira dan Ibu Saraswati. "Silakan Anjani, mari bergabung di panggung," ajak pemandu acara. Disambut tepuk tangan hangat dari tamu undangan. Anjani perlahan berdiri. Dengan wajah yang memerah menahan malu, ia menatap ayah dan ibunya yang mengangguk memberi restu. Langkah Anjani ringan, tapi penuh getaran hati saat ia berjalan menuju panggung. Setibanya di atas, tanpa banyak kata, Anjani langsung memeluk erat Ibu Sumarni dan Juwita. Pelukan hangat yang bukan hanya sekadar formalitas, tapi penuh kehangatan dan ketulusan. Ibu Sumarni, yang sudah tak mampu lagi menahan tangis bahagianya, membalas pelukan Anjani dengan erat, seolah memeluk anak sendiri. Para tamu menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Alibi yang masih memeluk adiknya, kini menatap Anjani dengan penuh rasa syukur. Seakan ingin berkata dalam hati, "Inilah bagian dari hidupku yang selama ini ku cari keluarga, cinta, dan harapan." Pemandu acara melanjutkan, "Anjani bukan hanya sahabat bagi Alibi. Dia adalah sumber semangat, penguat tekad, dan bagian dari keluarga baru yang mendukung Alibi untuk bangkit dan mewujudkan mimpinya." Seketika itu pula, suasana di kafe menjadi begitu hangat dan penuh cinta. Ada yang menangis, ada yang tersenyum bahagia, ada pula yang merekam momen bersejarah itu dengan ponsel mereka. Di sudut ruangan, Komandan Rangga Prawira dan Ibu Saraswati berpegangan tangan, menahan haru. Pak Junaidi pun mengusap matanya yang basah, penuh rasa bangga atas semua yang telah mereka rencanakan dengan penuh kasih sayang. Malam itu tak hanya sebuah konser musik sederhana yang tercipta, tetapi juga terbentuknya satu keluarga besar baru yang terikat oleh rasa cinta, perjuangan, dan musik. Pembawa acara dengan suara penuh semangat dan haru memanggil, "Untuk selanjutnya, kami undang Komandan Besar Bapak Kombes Rangga Prawira Negara untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan sekaligus penghargaan kepada keluarga sahabat lamanya." Seisi ruangan kembali bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Komandan Rangga perlahan berdiri, merapikan seragam kebesarannya, lalu berjalan mantap menuju panggung. Sorot matanya tajam, namun penuh kehangatan. Sesampainya di panggung, komandan mengambil mikrofon. Ia memandang ke seluruh ruangan, lalu menatap khusus ke arah Ibu Sumarni dan Alibi. Dengan suara yang bergetar, menahan emosi, ia mulai berbicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh keluarga besar yang saya hormati dan cintai." Sejenak ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Semua tamu diam, menunggu lanjutannya. "Hari ini, saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai seorang komandan kepolisian, lanjutnya, tetapi juga sebagai seorang teman kecil yang pernah bersumpah untuk selalu menjaga sahabat-sahabatnya." Matanya mulai berkaca-kaca. Namun, hidup membawa saya jauh dari kampung halaman, jauh dari kenangan. Hingga, saya tidak tahu bahwa sahabat kecil saya, ayahanda dari Alibi dan Juwita, telah tiada. Saya terlambat mengetahui. Saya lalai. Saya hilaf. Untuk itu, di hadapan semua yang hadir di sini, izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sumarni, Alibi, dan Juwita. Ibu Sumarni menunduk. Air mata mengalir tanpa mampu dibendung.
Komandan Rangga melangkah mendekati mereka di atas panggung. Kemudian dengan penuh hormat, menunduk dan mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda penyesalan yang dalam. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf saya, izinkan malam ini saya menyerahkan piagam penghargaan kepada Ali Bibram Sastrawijaya atas dedikasinya membangkitkan semangat para narapidana untuk kembali menjadi insan yang berguna lewat musik dan ketulusan hatinya. Seorang petugas naik ke panggung, membawa bingkai, piagam, berukir mewah. Komandan menyerahkan piagam itu langsung ke tangan Alibi sambil menepuk bahunya penuh bangga. Dan kepada Ibu Sumarni dan Juwita, lanjut komandan dengan suara bergetar. Mulai hari ini, kalian adalah bagian dari keluarga besar saya. Rumah kami, hati kami, terbuka untuk kalian. Seketika suasana pecah dengan tepuk tangan dan isak tangis haru. Anjani berlari naik ke panggung, memeluk erat Juwita dan Ibu Sumarni. Lampu-lampu kafe diredupkan, hanya menyisakan sorotan cahaya lembut di atas panggung, menyempurnakan momen penuh cinta dan persaudaraan itu. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan haru yang mengalir di seluruh ruangan, Alibi menarik napas panjang. Dengan gerakan mantap, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru bludru dari sakunya kotak yang selama ini ia simpan rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat. Tanpa banyak kata, Alibi berlutut di hadapan Anjani, membuat seluruh hadirin menahan napas. Suasana menjadi hening. Hanya suara detak jantung para saksi yang terdengar dalam keheningan sakral itu. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena campuran gugup dan bahagia, Alibi membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin emas sederhana, namun berkilau hangat di bawah cahaya lampu. Alibi memandang Anjani dalam-dalam, lalu dengan suara lirih namun penuh ketegasan, ia berkata, "Anjani, maukah kau menjadi pendamping hidupku, menemani langkahku di dunia dan di akhirat?" Anjani menutup mulutnya, matanya membasah, lalu mengangguk pelan penuh keyakinan. Alibi pun dengan hati-hati menyematkan cincin itu di jari manis Anjani. Di sudut panggung, Komandan Rangga dan Ibu Saraswati saling berpandangan, tersenyum, dan menganggukkan kepala penuh restu. Komandan, sambil menyeka sudut matanya, mengangkat ibu jarinya ke arah Alibi isyarat bahwa restu telah diberikan sepenuh hati. Tepuk tangan dan sorakan penuh sukacita kembali menggema, seakan-akan seluruh kota ikut bersukacita merayakan bersatunya dua keluarga yang dulunya terpisah waktu dan nasib. Malam itu bukan hanya cinta yang dipersatukan, tapi juga persahabatan lama, harapan baru, dan janji masa depan yang penuh cahaya. Hikmah dari kisah ini, seringkali di ruang-ruang tergelap hidup kita, justru di sanalah cahaya harapan lahir dan bersinar paling terang. Tetaplah percaya, tetaplah berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.